Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi sama saya, si petualang malam dan siang. Oke, untuk video saya hari ini saya akan memberikan tips saat kita tersesat di hutan supaya kita tidak tersesat di hutan guys. Oke, caranya kita bakar dulu ini guys. Udah saya siapin supaya nggak lama, tadi udah saya siapin guys. Kalau tidak ada yang seperti ini, apa aja yang penting bisa dibakar guys. Kita bakar ini supaya si asapnya itu tebal guys. Kita buat bakaran dulu supaya asapnya tebal katanya guys. Dan ini adalah salah satu cara kami untuk mengatasi tersesat di hutan. Ini cara yang pertama guys. Cuma dihanap itu di situ. Mana? Di situ didurukna. Tuh kayuna loba pan itu mah. Tuh. Oh ya ganasan. Ganasan loh juga. Ganas. Kita buat tanda dulu guys. Kita buat bakar-bakaran dan asapnya itu supaya tebal dan supaya bisa kelihatan dari kejauhan. Kita bungkus kopi tah meh tere. Bungkus kopi ya. Kita buat bakar-bakaran atau di Sundanya itu dudurukan guys. Kita buat dudurukan dulu. Kita cari dari ranting-ranting kayu bakar yang sudah kering guys. Asapnya udah mulai kelihatan. Kalau udah nyala gini guys, tinggal tambahin ini rumput yang basah guys supaya asapnya itu tebal. Aduh. Usahakan kalau di hutan itu kalau nggak terdekat. Nah beginilah guys, tips agar kita tidak tersesat di hutan ini, usahakan si asapnya itu tebal guys. Di bawah itu atau di hanap itu kayu yang kering-kering, di atasnya itu rumput yang basah-basah supaya si asapnya ini tebal menjulang ke atas. Oke, ini tip yang pertama. Yang kedua, oke guys, kita udah membuat bakar-bakaran, dan cara yang kedua atau cara yang lain, kita ikatkan
Ini guys, tumbuhan ilalang seperti ini guys. Baca Bismillahirrahmanirrahim dan surat Al-Fatihah seperti ini guys. Tuh. Ini kita seperti buat tanda guys, jadi insya Allah tidak akan tersesat di hutan. Tuh, seperti ini guys. Kalau tidak ada ilalang, ini juga nih bisa nih tumbuhan apa saja guys. Nah gini nih, sambil baca surat Al-Fatihah. Nah, ini guys. Nah ya, kalau bisa itu sambil berdekatan sama bakar-bakaran tadi asap guys. Jadi kita itu udah membuat seperti tanda di sini guys. Insya Allah tidak akan tersesat. Oke guys, kalau perjalanan kita di hutan itu atau sedang mendaki gunung, bisa diikat seperti ini, itu kira-kira 70 meter atau 50 meter kita buat tanda lagi seperti ini guys. Ke tanaman apapun bisa diikat seperti ini. Nah, kita udah berjalan 50 meter atau lebih, ikat seperti ini, seperti buat tanda gitu guys, supaya tidak tersesat di hutan. Nah, sambil kita membaca surat Al-Fatihah guys. Nah seperti ini. Wah buntung guys. Ya seperti itulah. Nah seperti tadi guys. Nah seperti ini. Kalau kita udah berjalan 50 meter, bisa ini buat tanda seperti ini guys, sambil baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan cara ini kita tidak tersesat guys, insya Allah. Oke guys, kita lanjut. Jika ada yang memanggil nama kita dan bukan dari teman atau rekan kita yang belum kita kenal, sebaiknya diabaikan guys. Kalau kita berada di gunung atau di hutan, kita sedang mendaki gunung atau sedang di hutan guys, sebaiknya kita abaikan saja. Kita fokus aja. Misalkan kita mendaki gunung, jangan dengarkan suara-suara aneh, karena mungkin itu suara yang bisa menyesatkan kita. Suara-suara makhluk halus atau jin penunggu hutan atau gunung tersebut guys. Nah selanjutnya yang kedua, mendengarkan keramaian, suara orang banyak di tempat sunyi seperti suara di pasar atau suara di perkampungan guys. Kita sebaiknya abaikan saja, walaupun itu kedengarannya sangat ramai. Sebaiknya kita hindari guys, jangan dicari, karena itu bisa saja makhluk halus yang bisa menyesatkan kita, menyesatkan tersesat di hutan. Karena makhluk halus itu seperti jin itu pintar. Oke, yang ketiga, kita jangan sampai mengambil barang yang aneh-aneh, benda yang aneh-aneh mungkin menarik bagi kita, contoh seperti batu atau seperti benda pusaka. Saya sarankan jangan diambil. Kalau belum tahu ilmunya kita guys, atau belum punya pengalaman dengan benda mistis tersebut, kalau kita ambil bukan barang milik kita, pasti minta dikembalikan. Saya sarankan jangan diambil. Kalau kita misalkan lagi mendaki gunung atau di hutan, kita melihat benda pusaka atau batu yang sangat bagus itu guys, sebaiknya kita hindari saja, jangan diambil, cari aman saja. Karena bisa jadi itu yang bisa menyesatkan, dan yang punyanya itu minta dikembalikan gitu guys. Oke, kita lanjut. Setelah memasuki area tempat yang asing,
kita buat tanda lagi seperti kita cari ranting. Oke guys, untuk cara selanjutnya kita tidak tersesat di hutan guys, maupun di gunung atau di hutan. Supaya tidak tersesat di hutan, kita cari ranting guys, cari ranting apa saja guys. Nah seperti ini guys, ranting, yang penting ranting, supaya ini guys, kita cari yang agak bersih gini guys. Caranya ini kaki kanan dulu guys, sama kaki kiri ini bisa ditandain begini guys. Kita bisa ucapkan bismillah, bismillah dulu, terus alhamdulillah, atau baca surat Falak, Anas, surat ayat kursi, seperti ini guys. Tuh kita bikin tanda guys, kita sambil baca ayat-ayat suci buat tanda supaya kita tidak tersesat. Yang kanan dulu guys, terus yang kiri. Misalkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan ayat-ayat suci lainnya. Nah, setelah bikin tanda begini guys, si rantingnya ini kita tancap begini sini guys, ditancapin gini. Nah, nancapin juga sambil baca ayat-ayat suci. Nah, insya Allah kita tidak akan tersesat guys kalau buat tanda-tanda seperti ini. Oke, selanjutnya dan jika para teman-teman atau sahabat semuanya, jika ada di pegunungan atau di hutan menemukan sumber mata air, kalau mau bisa diminum sumber mata air tersebut guys, dikarenakan memiliki energi alam. Di samping menyegarkan, berkhasiat juga bisa bermanfaat setelah meminum air tersebut. Jika ada makhluk halusnya atau jinnya di tempat tersebut, itu biasanya dia itu tidak akan mengganggu kita guys. Dan sering saya coba, alhamdulillah benar-benar bermanfaat. Oke, sekian dulu untuk penjelasan video saya hari ini. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.